Hai, selamat malam Kak Anissa. Gimana kabarnya nih? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Rani apa Oh, kabar di Semarang? sehat, Sehat? sehat, sehat, baik dan lancar nih. Alhamdulillah puji Tuhan. Iya, ya. Udah berbuka ya Kak Anissa? Udah sholat tarawih juga nih. Ya, Lancar ya puasanya ya hari ini ya, Kak? Alhamdulillah. Oh, Ya, alhamdulillah. Iya, ya. Nggak terasa sebentar lagi udah mau lebaran ya, Kak Anissa? iya, benar. Dan hari Minggu ya Lebaran. Cepet Iya, gak ya. kerasa. Mudah-mudahan dilancarkan ya, Kak Anissa. Amin, amin. Iya, iya. Kak Anissa, seperti tema kita malam hari ini nih, kita Mm-mm. kan ngobrol santuy aja ya, kita sambil Oh, temenin oh. teman-teman, udah waktu santai gitu, udah selesai Mm-mm, berbuka. mm-mm. Nah, tema hari ini kan menjadikan pandemi COVID-19 sebagai sarana untuk bertumbuh nih, Kak Anissa. Mm-mm, Ya, kita mm-mm. nggak ngobrol yang berat-berat ya, Kak ya, jadi supaya teman-teman di Jangan. luar sana juga nggak terbebani gitu ya, Kak ya. Bener, bener. Oke, ini gimana nih Kak Anissa? Kemarin kan ini tema yang sebenarnya cukup menarik ya Kak Anissa ya. Jadi pandemi COVID-19 Mm-mm, jangan kita mm-mm, jadikan untuk maksudnya hanya diam di tempat, hanya rebahan aja dan kita mm-mm. nggak bertumbuh kemana-mana ya. Kalau menurut Kak Anissa nih gimana nih Kak tentang tema kita judul kita apa nih yang mau disampaikan dulu nih Kak? Halo? Halo, Mbak Ya. Rani, aku sinyalnya mungkin nggak bagus ya. Tadi sempet sempet nge-lag gitu, Mbak. Oh sempat Maaf, nge-lag. Mbak, Oke mungkin oke boleh ya. diulang? Heeh, heeh. Ya, Mm-mm. jadi ini kan pandemi COVID-19 kan harusnya kita jadikan sarana untuk bertumbuh pastinya ke arah yang lebih Ya, baik ya, heeh. Anissa. Baik Benar, secara benar. fisik, secara psikis, secara mental gitu. Mm-mm, Nah, kalau mm-mm. menurut Kak Anissa sendiri nih, maksudnya sarana untuk bertumbuh di masa pandemi ini nih kayak gimana nih yang dimaksud nih Kak Anissa? Mhm. Kalau versiku ya, nanti Mbak Rani juga Iya, boleh iya. share versi Mbak Rani ya. Oke, oke, Kita oke, kan oke. ngobrol Iya, iya. santuy ya, Mbak ya, nggak usah berat-berat. Iya lah, kita santai Kalau aja ya. ya, ya kalau dari aku sendiri, eh, Hmm. justru momen pandemi ini itu jadi kesempatan aku untuk kembali mereview lagi apa yang selama ini Oh, udah aku lakukan. Apakah itu oke. benar-benar penting gitu ya bagi pertumbuhan aku, atau aku Hmm. cuma nyibuk-nyibukin diri aja tapi itu nggak penting untuk pertumbuhan aku gitu. Jadi kayak aku Oh, mereview oke. lagi, melihat lagi Hmm. apa yang memang perlu aku pertahankan, mana yang perlu Hmm. aku belajar untuk ikhlas melepaskan gitu. Jadi Oke, kayak oke, oke. ya, jadi kayak memfilter-filter lagi mana yang aku keep, mana yang aku pertahankan, mana yang ya udah deh aku lepas aja, aku ikhlasin aja gitu. Gitu, Oh, oke. Mbak. Berarti bertumbuh sendiri itu nggak hanya hanya Mhm, sekedar bertumbuh, tapi juga perlu refleksi ke dalam ya, Kak Anissa ya. mhm. Iya, iya. Kalau bagiku justru momen ini tuh makin banyak waktu untuk aku terus refleksi ke dalam, mengenali lagi bagian mana nih dari diriku yang ke-trigger gitu dengan momen ini. Yang itu berarti tanda bahwa Oh, oh, aku hmm. harus beresin dulu nih bagian yang Hmm, ke-trigger ini gitu. oke, Kak. Boleh Kalau Mbak diceritakan Rani nggak sih, Kak? gimana? Hmm? Kalau saya sih, iya sih, awal-awalnya mungkin merasa, ah kenapa sih kok harus kayak gini gitu, situasi harus Mhm, berubah mhm, drastis gitu ya Kak, pasti ya kita semua mhm, mengalami itu ya Kak ya. Ah kenapa mhm, sih mhm, sekarang kita harus, kok saya harus di rumah terus, nggak bisa aktivitas kayak mhm, biasa, nggak bisa ketemu mhm, orang-orang kayak biasa. Semua berubah dan mhm. awalnya mungkin cenderung agak kayak terpaksa ya Kak, karena sangat cepat dan mau nggak mau Ya, kita harus ngikutin ya. Tapi semakin mhm, kesini justru malah saya semakin bersyukur sih Kak Anissa, mhm. karena ternyata Ya, ya. waktu-waktu yang banyak ini, kemudian salah satunya bisa dimanfaatkan untuk, salah satunya sih yang saya alami istirahat dengan lebih tenang sih Kak Anissa. Mhm, mhm. Itu mungkin juga sebetulnya salah satu ini ya, sarana bertumbuh ya Kak. Terus juga Iya, kemudian, heeh. apa, banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang pastinya membawa manfaat untuk diri sendiri dan membawa manfaat untuk orang lain sih Mhm, Kak. Meskipun mungkin mhm, pekerjaan mhm. sedikit berubah ya ritmenya ya, tapi ternyata Iya, banyak hal yang pasti. bisa kita lakukan kalau kita mau diri kita semakin bertumbuh sih, Kak. Dan jujur Mhm, belajar lebih banyak juga sih, Kak, tentang tentang banyak hal-hal baru ya. Mungkin karena waktunya yang mhm. semakin luang gitu loh, Kak Anissa.
Iya, Tapi jujur benar-benar penting sih Kak. Kak Anissa. Mudah-mudahan nanti Gimana? saya malah khawatirnya gini Kak, jangan-jangan nanti kalau aktivitas sudah kembali normal, kita akan kangen loh sama masa-masa sekarang loh Kak. Iya, benar-benar. Karena Iya punya kan ya? banyak waktu untuk ke dalam terus ya. Iya, iya. Terus begitu udah normal Iya, jadi iya, kayak betul, betul. aku Iya, rindu iya. momen itu. Kayak nanti malah pingin kembali lagi ke masa sekarang ya Kak. Udah bisa beradaptasi Kak, dengan baik. Heeh. Kak, tapi kalau yang Gimana Kak? dimaksud Kak Anissa lebih masuk ke dalam itu yang kayak gimana sih Kak? Mungkin teman-teman pingin Mhm, pingin denger ya. Kayak gimana mhm, caranya dan gimana sih gambarannya gitu Kak? mhm. Eh, Kalau dari pengalaman aku ya, Hmm. selama ini mungkin eh, apa istilahnya ya, beraktivitas atau menyibukkan diri dengan berbagai to-do list gitu ya, yang itu mungkin dilakukan di luar rumah gitu, itu sebagai sarana mungkin kita bisa bilang agar produktif, tapi bisa jadi mungkin tanpa kita sadari Hmm. itu tuh kayak bagian dari kita melarikan diri, menghindar Oh, oke, dari oke. sesuatu yang membuat kita nggak nyaman yang asalnya dari diri sendiri atau mungkin yang asalnya dari rumah gitu. Nah, Oke. dan momen ini nih kayak rasanya tuh kayak semesta tuh memaksa gitu untuk Hmm. kembalilah ke rumah, Hmm. hadapi yang selama ini kamu hindari, hadapi bagian-bagian diri Hmm. kamu yang kamu selalu lari gitu, hadapi Oke. keluargamu gitu ya, yang Oke. selama ini Hmm. bikin kamu nggak nyaman gitu, karena Oh, oke. kalau Hmm. nggak ada, iya karena rasaku tuh kalau nggak ada momen ini, mungkin aku juga akan lupa untuk kembali lagi ngobrol lebih banyak sama diriku sendiri. Sebenarnya apa sih yang aku Hmm. butuhin? Sebenarnya apa sih Oke. isu yang masih perlu aku beresin gitu, yang selama Oh, ini oke. nggak Iya. kesentuh karena dengan excuse aku nggak punya waktu untuk ngobrol sama diri Iya. aku sendiri Iya, iya. gitu. Jadi Nah. ini tuh udah banyak waktu. Jadi ya oke, Hmm. mau nggak mau ya dilakukanlah yang selama ini suka ditunda-tunda dengan alasan nggak punya waktu gitu. Terus ini juga Oke. jadi momen untukku juga untuk lebih deket sebenarnya sama keluarga, lebih banyak Iya. ngobrol Hmm. sama Hmm. keluarga yang selama ini Hmm. mungkin sebelum pandemi itu kalau apa di rumah tuh kayak ya ngobrol ala kadarnya gitu kan. Terus habis itu Hmm. udah istirahat, terus kembali Oke. lagi. Jadi nggak dalam gitu ngobrolnya gitu. Iya, Justru iya. dengan Hmm. momen Hmm. ini jadi punya kesempatan banyak waktu untuk rekonsiliasi lagi gitu, Iya, ngobrol iya. lebih dalam Oke. sama orang tua, sama adik. Bagiku itu. Hmm. Jadi ada bagian yang aku rasa juga bertumbuh, meskipun awalnya juga nggak Oke. mudah buat aku beradaptasi, gitu. Iya, iya, Kalau iya. dari aku gitu, Mbak Rani. Tapi iya, tapi berarti butuh ini ya, Kak, lebih ke awalnya kita harus bisa apa ada penerimaan dulu ya, Kak, dengan situasi yang Mhm, sekarang, dengan kondisi kita gitu benar-benar. ya, Kak ya. Ada kesulitan Mhm. nggak sih, Kak? Maksudnya mungkin dari teman-teman yang cerita atau mungkin klien-klien gitu, kesulitan nggak sih awalnya untuk menerima situasi seperti sekarang ini gitu dan menyesuaikan diri gitu, Mhm. Kak? Kalau dari klien-klien, iya, di awal-awal pandemi bulan Maret, April itu kan mulai banyak ya konsultasi Iya, iya, betul. terkait pandemi COVID-19 gitu. Oke. Dan Mhm, mhm. biasanya keluhannya sebagian besar adalah merasa cemas, merasa takut, merasa Hmm. panik, Hmm. merasa khawatir akan ketidakpastian di masa depan gitu. Dan Oke. apa yang dialami klien itu juga ya sama gitu. Saya pun Hmm. pribadi sebagai seorang psikolog juga ngalamin juga gitu. Iya, Cuma kita balik manusia lagi, biasa ya, Kak. iya benar psikolog klinis gitu manusia biasa juga yang oke beres Iya, iya. Wah, kayaknya agak buffering nih ya kitanya teman-teman ya. gitu. Jadi kayak Hmm. um, oh oke, udah kembali. Tadi Sudah kayaknya kembali, Kak. Udah terputus kembali. ya. Iya, iya. Udah kembali. Iya itu. Jadi ya itu apa yang dialami klien datang ke Hmm. kita tuh kayak bagiku tuh reminder juga untuk aku lebih sadar. Oke, Oh iya, ya, iya. Nisa, kamu juga punya cemas loh. Kamu juga punya Hmm. kekhawatiran akan masa depan. Tapi Oke. sekarang posisimu adalah sebagai psikolog. Jadi Ah, iya, iya. beresin dulu biar kamu bisa tetap Iya, iya, iya. profesional Hmm, ketika hmm, hmm. handle klien gitu. Tapi tetap sadar Hmm. aku punya PR yang harus aku Iya, iya. beresin dulu gitu. Oke. Hmm. Seperti itu Mbak Rani. Nah,
penasaran nih Kak, caranya ngeberesinnya Kak. Mungkin banyak teman-teman di luar sana kan bertanya-tanya ya Kak ya gitu. Mm-mm, Saya juga sering dapat pertanyaan gitu. Kak Rani, psikolog itu kan berarti harusnya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Psikolog itu kan berarti nggak punya mm-mm, masalah ya gitu. Apalah dan mm-mm, lain sebagainya. Kadang-kadang itu mm-mm, agak ironis ya Kak Anissa ya. Karena mm-mm, kan sebenarnya psikolog mm-mm, manusia biasa yang juga punya masalah sama seperti orang-orang yang lain ya Kak ya. Klien-klien mm-mm, benar kita, benar. teman-teman kita di luar sana gitu. Nah, mungkin satu Mm-mm, hal kita bisa sharing nih, Kak. Maksudnya kalau caranya Kak mm-mm, Anissa dalam menyelesaikan mungkin PR-PR yang belum mm-mm, selesai, mungkin nih misalnya masih ada ternyata ada problem-problem dalam keluarga atau apa yang karena mm-mm, kesibukan sebelum pandemi itu nggak dirasakan gitu, tapi sekarang mau nggak mau harus mm-mm, kumpul nih 24 jam gitu. Caranya gimana sih Kak mm-mm. Anissa? Nanti saya juga pengen sharing sih. Kalau Kak Anissa gimana sih Iya, nanti menyelesaikannya, ganti Kak? ya, Mbak ya. Mm-mm. Boleh, Kalau boleh, boleh. yang kerasa banget ya, selama Iya. pandemi aku lebih sering latihan mindfulness gitu. Um, Oh, oke. Ya, karena yang aku rasa teknik yang efektif bagiku itu mindfulness, mindful breathing salah Hmm, satunya. Yang dulu oke. sebelum pandemi, mungkin sehari aku bisa sekali dua kali deh latihan. Nah, selama Oke. pandemi ini nih, aku minimal 5 kali loh sampai latihan mindful Widih. breathing untuk Oh, tenang oke. dulu. Ya, terutama kalau kalau mau live kayak gini nih, Mbak Rani, aku juga sempat Oh, cemas, iya. gitu, sempat nervous. Oh, iya, oke. Ketika mau, ya, ketika mau konsultasi online, aku juga Hmm. ya sadar aku kan juga punya isu ya. Jadi kayak oke mindful breathing dulu biar aku bisa Hmm. berjarak dengan perasaan aku, biar aku bisa objektif gitu. Hmm. Itu ya mindful breathing lebih sering, terus lebih sering melakukan self compassion juga. Jadi Oke. bahasanya gini, sebelum pandemi gitu, setiap hari hampir aku lakukan, tapi paling sekali dua kali cukup gitu, mindful breathing aja. Oke, iya. Tapi Iya. semenjak pandemi dosisnya tuh kayak aku ngerasa kurang kalau segitu. Jadi aku tambahin Hmm. sehari bisa sampai 5 kali mindful breathing, terus Oh, masih oke. pakai beberapa teknik lain untuk ngebantu aku lebih bisa Hmm. stabil secara pikiran, perasaan, lebih Hmm. sehat juga Hmm. secara fisik gitu. Hmm. Jadi uh, malah jadinya kayak kayak kebutuhan ya. Kalau aku nggak melakukan Oh, itu, oke. rasanya ada yang kurang gitu. Hmm. Gitu. Hmm. 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 Mungkin Dan teman-teman dan juga satu penasaran ya. Hah, gimana, Kak? ya dan satu lagi kalau Hmm. dulu sebelum pandemi gitu ya, aku tipikal yang apa sih uh, bisa lah lebih sering pegang apa gadget gitu, laptop. Iya, iya, Sekarang tuh iya. kayak kalau bukan urusan klien, kalau bukan urusan kerjaan, nggak mau deh deket-deket HP atau laptop Oh, gitu. Iya, gitu ya, rasanya itu Kak kalau ya? nggak ada, Oke. bener rasanya itu kalau nggak ada apa urusan terkait ini ya HP, laptop gitu, mending aku flight mode. Terus aku melakukan aktivitas yang lain gitu. Jadi Oh, kayak oke, iya oke. Hmm. untuk meregulasi emosi aku juga gitu. Hmm. Itu dari Istilahnya aku. seperti detoksifikasi atau kembali ke nol Mm-mm. lagi gitu ya, Kak ya Iya, maksudnya ya. bener Oh, oke, kayak oke. detox Iya, digital gitu biar tetap waras iya, iya. gitu. Iya, Karena kalau bahaya nih iya, gitu. iya. Iya. Dan Ya, itu Mbak Rani ternyata gimana? kalau dari hal sederhana cuman ngurangin gadget atau laptopan atau Mhm, handphone itu dampaknya besar ya, Kak Anissa ya? mhm, mhm, iya, aku jadi lebih banyak karena gini, kalau sebelumnya ya sebelum pandemi klien itu kan konsultasinya tatap muka. Iya, Gitu, iya, tatap iya, muka betul, betul. langsung. Yang Hmm. mana selama konsultasi kan pasti kita nggak akan pegang HP dari jam 8 sampai jam 4 sore, istilahnya gitu. Oh Gitu. iya, betul, Pegang, betul, betul. iya kan, Hmm. pegang HP hanya di saat pas jeda antar klien atau istirahat siang Iya, aja, atau iya, malam iya, hari betul. gitu setelah kelar Hmm, urusan. hmm, Nah, hmm. Hmm. tapi karena sekarang semuanya serba online gitu ya, klien Iya. online dari pagi sampai sore gitu, belum ketambahan misalnya kayak kita live gitu kan kayak Oh nyala iya, terus iya, iya. Hmm, hmm. tablet, HP, laptop. Kalau aku rasanya tuh kayak lelah aja gitu, fisikku lelah Ya, ketika aku oke. terhubung gitu ya Terpapar ya. dengan Iya, digitalan, terpapar gitu. Jadi iya. kayak ngerasa kalau lagi nggak ada urusan soal kerjaan atau klien, aku prefer flight mode HP. HP aku flight mode Oh, oke, gitu. oke. Terus Berarti aku, berhenti total ya, Kak? ya itu bahkan sampai Hmm.
biasanya kalau aku ngecas gitu kan, aku ngecas di kamar pribadi ya, kamar tidur. Sekarang enggak, sekarang Betul, semua betul. pindah, aku masukin semua ke ruang konsul gitu. Jadi kalau ngecas HP pun, aku ngecasnya di ruang konsul, saya itu aku tinggal. Jadi kamar tidur Oh, aku beres bersih gitu dari per digitalan gitu. Gitu. oke, Itu oke. cara aku ya biar tetap waras gitu. Hmm. Iya, iya. Karena Tuh. memang ini ya, Kak, serba online itu kadang-kadang khawatirnya juga membuat kita jadi nggak seimbang ya, maksudnya ya, Kak ya. Iya, bener gitu. Karena kan gampang Hmm. banget ya mengakses perdigitalan itu. Iya, iya, iya. Dan kayaknya juga godaan-godaan semakin banyak karena nggak ada habisnya ya, Kak, kalau mau Mm-mm, diturutin ya bener. online dari Instagram apa sosial media Mm-mm, semuanya ya, Kak ya. mhm, mhm, Oke, oke. gitu. Wah, ini apa saya dapat satu masukan baru nih ya, Kak Anissa. Apa Ini apa Kak Mbak? Anissa, jadi dapat satu hal baru sih maksudnya. Tapi memang benar sih yang dirasakan kalau ternyata kebanyakan gadget, sosial media, online terus-menerus tuh kayaknya malah bukannya malah kita harusnya yang semakin mengistirahatkan diri dan bertumbuh dari Mhm. dalam selama masa ini, tapi malah kayak jadi overload ya di sini ya, Kak Anissa Ya, ya. bener bener penuh gitu banyak informasi. Penuh banget Heeh. ya. Oke, oke, oke. Iya. Nah, Kak Anissa kemarin juga saya sempat ini nih apa namanya karena terus-menerus ada di rumah gitu kan Kak Anissa. Mhm, mhm. Jujur sebetulnya saya itu kan tipe orang yang nggak terlalu betah di rumah gitu kan. Iya, Apalagi biasa kelihatan sih hari-hari Mbak Rani itu. kelihatan ya kemana 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 aktivitas Iya, kalau nggak ada aktivitas dicari-cari gitu. Pokok pokoknya nggak bisa diem. Selama masa pandemi ini aja saya nyari-nyari aktivitas baru, hobi baru, ngedance lah, yoga lah, ikut jadi volunteer mhm, lah, apapun gitu. Pokoknya mhm. terus gitu ada kegiatan. Kayaknya kalau diem tuh Heeh, galau. Ini malah stres. kepribadian saya, kepribadian apa ya kak ya? Nah, nah, terus akhirnya karena awal-awal itu kan masih masa penyesuaian, mungkin juga belum Mhm, ketemu ya mhm, aktivitas-aktivitas baru, masih dalam masa penerimaan. Kenapa sih kok harus mhm, gini aktivitas aku sekarang dan lain sebagainya. Kemudian mhm, juga ternyata itu juga berpengaruh ke komunikasi dengan orang tua di rumah gitu ya Kak Anissa mhm, ya. mhm. Yang biasanya Bener. pergi pagi, pulang malam gitu kan, jarang ketemu, Heeh, pulang rumah hanya untuk heeh. makan, tidur gitu. Sekarang harus Iya. 24 jam berinteraksi gitu. Nah, ternyata kemarin Mhm, juga saya menemukan satu hal nih, Kak Anissa. mhm, Ternyata juga ada mhm, PR nih yang belum beres antara hubungan saya dengan orang rumah, yaitu orang tua saya mhm, gitu. Jadi mhm, ternyata memang betul sih pandemi COVID-19 membuat kita lockdown di rumah, tapi itu juga heeh, sarana untuk bener. kita melihat ke dalam ya, Kak Anissa ya. Dalam. Mhm, Terus mhm, akhirnya melakukan self talk, kemudian kalau mhm. saya sih lebih suka melakukan seperti semacam visualisasi gitu ya kak ya, self Ya, talk gitu kan. Karena tipenya tipe kinestetik, jadi mungkin harus senang sesuatu yang bergerak gitu sama, loh kak. sama Sama ya, Mbak. sama ya, Mhm, mhm. sama ya. Kayaknya kalau harus Ya self diem hug gitu gitu. nanti malah nggak dapet gitu. Nah, terus akhirnya, oh ternyata ada PR yang belum beres nih, dan ternyata masih Mhm, berakar di masa lalu dan lain sebagainya. Nah, setelah mhm, itu mhm. dibereskan, ternyata komunikasi pun juga jadi membaik gitu ya. Jadi Iya, harapannya sih, semoga teman-teman juga masa lockdown ini bukannya malah semakin down, tapi kita harus tumbuh ya, jadi mhm. pribadi yang lebih baik ya, Kak Anissa Iya, ya. bener. Jadi kesempatan untuk memperbaiki komunikasi Iya, dengan iya, orang di betul, rumah, betul. Iya, iya, iya. memperbaiki koneksi dengan diri sendiri juga gitu. Iya, Karena yes, betul, ya, betul. karena selama ini tuh excuse-nya nggak punya waktu, nggak ada waktu, Iya, sibuk. iya, iya, Padahal betul, 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 betul. sekarang nih banyak banget waktunya loh gitu. Tinggal Iya, mau iya, iya. siap nggak untuk memproses Iya, itu sebenarnya. iya, betul sekali. Kalau dari segi keimanan Kak Anissa, merasa juga nggak dengan adanya pandemi kayak gini harus banyak berdiam di rumah, Mhm, dari segi keimanan bertumbuh juga gitu Kak. Mau nggak mau kan mhm. ya itu salah satu yang harus kita tingkatkan gitu. Kak Anissa gimana Iya, pengalamannya? benar. Iya, iya. Aku juga ngerasa apa ya, ada aspek dari spiritual aku yang juga bertumbuh. Wah, Momen ini oke. tuh kayak momen itu kayak bahasa itu memaksa aku untuk Iya, belajar iya. melihat kembali mana yang harus aku pertahankan, mana yang harus aku Hmm. lepas, yang selama ini aku genggam erat. Oke. Dan dari Oke. momen ini aku belajar untuk justru lebih banyak belajar melepas, 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 Oh, oke. berserah, Iya, berserah. iya. Udah deh, apapun yakin aja ini semua rencana Tuhan yang terbaik gitu. Kita kan Iya, cuman iya. alatnya ya.
Ya, yang kita Iya, bisa lakukan betul. hanya Betul. fokus pada pertumbuhan diri. Um, Iya. Percaya aja hasil tuh nggak akan mengkhianati proses. Jadi aku sekarang lebih Hmm. banyak fokus untuk bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh. Urusan sisanya gitu hasilnya itu udah ranahnya Tuhan gitu. Iya, Gitu. iya, Jadi betul. lebih jadinya tuh lebih satu sisi memang memang ada ininya ya kecemasan gitu tuh wajar ya. Iya, iya, Tapi satu iya, sisi betul. juga ketika lagi dapat momen tenangnya itu juga kayak lebih enak ngejalanin hidup jadi Hmm. santai nggak ngoyo. Biasanya gini, kalau Oke. ada klien alhamdulillah, kalau enggak juga nggak apa-apa. Malah Iya, ini iya, 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 kesempatan betul, betul, betul. ya untuk makin kenal sama diri, untuk membereskan Iya, iya. unfinished business PR-PR-ku yang masih banyak Ah, gitu. iya. Iya, iya, iya. Oke. Berarti ini ya, Kak. Tapi saya juga ngerasain hal yang sama sih, Kak Anissa. Dengan banyaknya waktu kayak gini, otomatis waktu kita untuk berdoa, untuk berbincang dengan pencipta Ya, kita, Tuhan itu jadi juga jadi lebih lebih tenang ya sebetulnya ya, Kak ya. Waktunya lebih banyak, lebih leluasa, nggak kepikiran banyak hal, klien-klien yang menunggu lah atau apa kayak gitu ya, Kak ya. ya benar-benar. Iya ya. Kak Anissa, tapi sebetulnya yang Hmm, dimaksud bertumbuh sendiri itu bertumbuh tuh yang seperti apa sih Kak? Kadang kan banyak orang juga salah salah arah ya Kak ya. Dipikir dengan melakukan sesuatu dengan selalu ingin belajar sesuatu, dia berharap dirinya bertumbuh gitu. Tapi ternyata malah kadang-kadang malah menjadi ke arah yang salah atau ke arah yang nggak baik. Entah itu mungkin kontrol dirinya kurang atau gimana. Sebenarnya dimaksud bertumbuh secara positif dan baik tuh yang kayak gimana sih Kak Anissa? yang perlu kita pahami itu manusia itu kan terdiri dari banyak aspek ya, aspek Iya, iya. kognitif, Hmm. aspek afektif, Hmm. sosial, spiritual gitu dan apa aspek-aspek lain. Nah, yang dimaksud bertumbuh Iya, itu iya. adalah ketika ada perubahan ke arah yang lebih baik dari masing-masing Oh, oke. aspek itu gitu. Hmm, Jadi hmm, hmm. bahasanya gini, kalau kita ngelihat diri kita yang kemarin sama yang sekarang, ada perbedaan yang ke arah positif nggak? Kalau ada di bagian aspek yang mana? Hmm. Gitu. Karena bisa jadi, Oke, oke. ya pada suatu momen aku ngerasa secara kognitif aku bertumbuh nih, dapat ilmu baru, dapat Iya, iya, pengalaman iya. baru gitu. Ya, Iya. tapi di satu momen justru aku ngerasa, oh yang bertumbuh tuh aspek spiritualku nih. Aku ngerasa aku Ah, jadi lebih oke. mudah untuk letting go, ngelepas apa sih bahasa ya Hmm. itulah ya, yang selama ini aku Iya, iya, genggam iya. erat gitu. Tapi ada Iya. satu momen, oh aku ngerasa aspek afektif aku bertumbuh nih. Aku jadi lebih stabil, lebih bisa berjarak dengan stimulus yang ada di luar, gak gampang kepancing gitu. Jadi Oke. memang ini Hmm, hmm. pentingnya awareness sebenarnya. Kita perlu Iya, 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 sadar betul. sama diri Hmm. sendiri. Apa Hmm, hmm. setiap aspek tuh pasti ada perubahan dan kita tuh Iya, bisa iya, iya. kenali kalau kita aware gitu. Cuma sayangnya kan banyak Oh, dari kita oke. aware ya gitu. Iya, iya, betul, betul. Kita nggak terbiasa mengamati diri sendiri gitu. Hmm, Kita hmm, nggak hmm. terbiasa mengenali apa yang kita rasakan, memberi nama, Iya, iya. Iya, iya. mengeksplorasi diri gitu. Hmm, hmm, Sayangnya hmm. itu. Iya, iya. Memang sih ya Kak, banyak banget teman-teman di luar sana mungkin kadang susah sekali untuk ini ya diajak untuk aware ya Kak. Bahkan ketika saya ngobrol-ngobrol dengan seorang klien gitu, hanya untuk merasakan atau mengenali perasaan tenang atau nyaman itu klien ini kesulitan gitu loh Kak untuk Benar, mendefinisikan benar. tenang tuh yang kayak gimana sih, nyaman tuh kayak gimana sih. Hidup saya ya udah gini-gini aja gitu, tapi tidak terbiasa untuk aware dengan sesuatu di dalam dirinya ya. Padahal kan hal-hal Iya. seperti itu kan bagian dari diri kita sehari-hari ya Kak. Mestinya ya harusnya kita lebih kenal, lebih deket ya, maksudnya ya Kak ya. Nah tapi kan Iya, banyak benar. banget ternyata orang yang nggak terbiasa untuk aware, nggak terbiasa untuk peka atau mengenali dan merasakan gitu ya Kak ya. Itu bisa jadi hambatan nggak sih Kak? Maksudnya bisa akan jadi suatu masalah gitu nggak sih? Iya, ya kalau kita kembali ke teorinya ya, Iya, iya. salah satu syarat untuk bertumbuh itu kan adalah self awareness, kesadaran pada Iya, hmm, kondisi diri sendiri. Yang mana kalau iya, kita udah iya. bisa aware sama diri sendiri, kita bisa apa self management, kita bisa mengelola diri kita. Yang mana kalau kita Oh, punya oke. kemampuan mengelola, itu kan akan ngebantu kita untuk terus bertumbuh ya, jadi pribadi Iya, yang iya. baik. Hmm, Nah, hmm, hmm. Betul, ketika kita betul. udah self awareness gitu ya, sudah sadar sama kondisi diri, punya kemampuan untuk mengelola
kondisi diri gitu, itu akan ngebantu kita untuk next ke tahap berikutnya, yaitu lebih social awareness. Kita bisa lebih Oke. peka, bisa lebih empati sama apa yang terjadi di sekitar kita gitu. Nah, ketika kita udah jalan nih social awareness-nya, kita naik lagi, kita lebih kepada social management. Jadi kita bisa mengelola atau relation management, mengelola relasi, mengelola hubungan. Yeah. Yang mana itu nggak hanya hubungan jiwa dengan jiwa, bukan hanya manusia dengan manusia, tapi dengan kekuatan yang lebih besar dari kita, yaitu Sang Pencipta juga. Gitu. Jadi semua balik lagi dari self awareness itu kuncinya di situ. Karena kalau kita nggak kenal sama diri sendiri, nggak sadar sama diri sendiri, ya akan sulit juga untuk ke tahap-tahap berikutnya. Gitu. Iya. Nah, ini misalkan tips singkat, tips praktis nih Kak buat teman-teman di luar sana yang pingin nih meningkatkan self awareness-nya gitu. Terus juga mungkin kan goal akhirnya sebetulnya untuk bertumbuh dari dalam ya sebetulnya ya Kak Anissa ya. Nah, untuk meningkatkan self awareness tuh ada nggak sih maksudnya langkah-langkah praktisnya gitu loh Kak yang bisa dilakukan setiap harinya gitu? Iya, langkah-langkah praktis yang simple banget, dimulai dari menyadari napas sebenarnya, mindful breathing. Ya, karena seringkali kita tuh nggak sadar sama napas kita sendiri, karena udah otomatis, ya kan, otot nafas, organ nafas kita tuh udah bekerja otomatis sehingga kita tuh kayak take it for granted aja gitu. Iya kan, nggak memaknai, nggak menghayati dari proses napas itu sendiri. Gitu. Jadi latihan paling simple, paling sederhana adalah coba belajar mengamati napasnya. Coba belajar mengenali napasnya. Itu yang paling simpel. Kalau yang mau lebih kompleks lagi, coba kenali apa yang ditangkap oleh panca inderanya. Apa sih yang dilihat oleh mata? Apa sih yang didengar oleh telinga kita? Apa sih yang kita hirup? Apa sih yang kita cecap? Apa yang dirasakan oleh tubuh kita? Itu. Jadi sebenarnya latihannya simple, cuma itu tadi seringkali karena terlalu simple, orang tuh banyak excuse-nya juga gitu. Oh, cuma gitu doang. Udah, tapi nggak ngelakuin gitu. Padahal untuk bisa dapet self awareness, tahu aja nggak cukup gitu. Kita harus melakukan juga kita harus latihan gitu. Kalau katanya Mas Reza Gunawan gitu tuh, hidup perlu latihan gitu. Jadi latihan gitu. Kalau nggak latihan ya nggak akan ngedapet itu tuh, awareness-nya juga nggak akan bertumbuh kalau kita nggak latihan gitu. Dan itu latihan harus terus menerus ya Kak ya, maksudnya nggak akan ada kata cukup ya, dan dibutuhkan konsistensi ya Kak ya. Iya, apalagi kalau menyadari napas ya, selama kita masih bernapas, ya berarti itu latihan seumur hidup kita itu menyadari napas. Oke, iya. Nah, Kak, sebetulnya manfaat apa sih yang didapat kalau kita tuh rutin misalkan tadi melakukan mindful breathing, terus kemudian kita tadi menyadari kan dari panca indera kita gitu. Sebetulnya apa sih manfaat akhir yang bakal didapat gitu, Kak? Iya, jadi kalau kita merujuk ke berbagai penelitian gitu ya tentang latihan kesadaran gitu, mindfulness gitu ya, dengan berbagai macam teknik yang macam-macam itu, banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dengan catatan kalau latihannya tekun, rutin, sabar, dan konsisten gitu. Seringkali kan kita pengen dapat manfaat tapi dengan latihan seminim mungkin. Kadang kita tuh pengen kilat-kilat gitu, padahal untuk dapat manfaat itu tuh ada syarat dan ketentuan yang berlaku gitu. Nah, manfaatnya apa aja? Ini dalam tanda petik gitu ya, dengan syarat dan ketentuan berlaku kalau rutin, sabar, tekun, dan disiplin, komitmennya tinggi untuk berlatih. Nah, untuk kognitif gitu ya, jadi manfaat untuk aspek kognitifnya itu akan ngebantu kita lebih bisa berpikir secara jernih. Karena itu ngebantu kita untuk berjarak dengan pikiran sendiri, dengan pikiran kita sendiri, dengan perasaan kita sendiri. Jadi kita nggak larut dengan apa yang terjadi di dalam diri kita. Itu. Kemudian yang kedua, secara afektif, secara emosi, latihan kesadaran ini ngebantu kita untuk lebih punya kemampuan yang baik untuk mengelola emosi. Gitu. Mengelola emosi ini ya ketika terus berlatih bisa dapat tenang, bahkan bisa dapat happy, bahagia gitu ya, meningkatkan afek yang positif dan menurunkan afek yang negatif gitu. Itu secara afektif. Kemudian secara sosial
Nah, ketika kita hidup dengan lebih sadar gitu ya, lebih mindful, ini ngebantu banget untuk kita punya kualitas hubungan yang lebih positif dari sebelumnya. Kita punya Hmm, keterampilan komunikasi yang lebih baik. Karena ketika kita mau oke. ngomong, kita tuh udah aware dulu kalau aku ngomong ini konsekuensinya apa ya. Hmm, Kalau aku hmm, mendengarkan dengan seperti ini, kira-kira nanti yang cerita sama aku gimana ya? Karena kita udah aware hmm. gitu, kita sadar dengan Ya, ya. setiap ekspresi verbal, non verbal kita tuh akan ngaruh bagaimana ketika kita komunikasi atau Ya. interaksi sama orang. Gitu. Kemudian Hmm, untuk aspek intrapersonal, aspek yang ke dalam diri sendiri gitu ya, hmm, hmm. ngebantu kita untuk lebih sayang sama diri kita sendiri, lebih Oke. mampu Hmm, untuk mencapai self insight atau kemampuan untuk memahami, memaknai, ya. menghayati setiap proses pengalaman hidup kita. Oke. Kemudian dari aspek spiritual tentunya juga akan membantu kita lebih mampu bersyukur dan punya koneksi yang Oke. lebih baik, lebih kuat dengan kekuatan yang lebih besar daripada kita, sang Hmm, pencipta, Tuhan, oke. atau apa yang teman-teman yakini, Ya. gitu. Hmm. Jadi manfaatnya banyak sebenarnya, Banyak gitu. banget ya, Cuman dari itu setiap tadi, aspek kita bisa dapetin manfaatnya ya, Kak. bener. Cuma itu tadi Oke. syarat dan ketentuan berlaku, gitu. Nah, nggak bisa instan karena mie instan aja butuh Bener, dimasak dulu ya, Kak. iya. Butuh 3 menit, 5 menit direbus gitu Butuh. kan. Iya, iya, oke. Nah, Kak, ini nanti habis ini kita ngobrol-ngobrol santai lah ya, Kak. Tapi ini saya penasaran. Tadi kan Kak Anissa Ya. juga sempat ngomong kita tuh kadang-kadang bertumbuh cuma dari sisi kognitif aja atau afektif aja atau Mm-mm. spiritual aja. Sebenarnya penting nggak sih kita tuh bertumbuh dari setiap aspek gitu? Maksudnya ada keseimbangan gitu. Atau cuman dari salah satu aja nanti bakal ngaruh ke yang lainnya atau gimana, Kak? Penasaran nih. Mmm, Baiknya sih ini ya, setiap aspek yang ada di dalam diri kita itu kita kembangkan, kita tumbuhkan Ah, gitu. oke. Tapi Hmm, hmm, hmm. tapi pada prosesnya tiap orang itu beda-beda sebenarnya. Itu Oh, oke, tadi ya, ya. kembali lagi ke kemampuan individu itu untuk memaknai atau menghayati proses pengalaman hidupnya Iya, gitu. iya. Misalnya nih, sesimpel sesimpel nih, kalau dikasih kesempatan untuk jalan-jalan ke taman gitu ya, Hmm, menikmati hmm, udara hmm. bebas, mungkin sebagian orang ngerasa, wah kayaknya seger banget deh, Iya, pikirannya jadi iya, tenang, rasanya jadi tenang. Tapi sebagian orang iya. mungkin itu justru menyentuh ranah spiritualnya, jadi bersyukur. Oh, Oh iya oke. ya, aku tuh kecil banget di alam yang Hmm, sebesar ini gitu. Jadi iya. itu tadi aktivitas yang kita lakukan mungkin bisa jadi sama, tapi proses Hmm. pemaknaannya itu yang tiap orang berbeda-beda akan Ah, menyentuh oke, iya. ke aspek yang mana gitu. Apakah hanya Hmm, sebatas kognitif afektif atau bisa hmm, sampai ke sosial, hmm. intrapersonal atau bahkan spiritual Oke, juga gitu. oke. Eh, tapi harapannya kita mendapatkan, maksudnya bertumbuh itu seimbang ya, Kak ya. Ya kognitif, ya spiritual, ya afektif semuanya ya, Kak ya. Bukan hanya salah Ya satu aja ya, harapannya, Kak ya. Harapannya gitu ya. harapannya, harapannya Bisa gitu. bisa Tapi tercapai. realitanya, Realitanya belum tentu ya, Kak. Bisa iya. agak ada ketidakseimbangan gitu nggak sih, Kak? Maksudnya kalau hanya bertumbuh di salah satu aja gitu, tapi yang lainnya kurang gitu, kira-kira apa yang bakal terjadi sih, Kak? Ya bisa jadi tadi ya adanya ketidakseimbangan ya. Misalnya nih Hmm. aspek kognitif kita 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 stimulasi terus gitu. Kita Iya, belajar iya, iya, terus. iya. Gitu. Iya, iya. Tapi kita nggak ngasah aspek afektif gitu. Iya, Jadi iya. Hmm. ketika kita mungkin mengambil keputusan, kita bisa jadi kayak mengabaikan feeling kita sendiri. Gitu. Apakah kita Oh, nyaman dengan oke. Iya. keputusan itu atau enggak gitu. Hmm. Dan Hmm. Hmm. bisa jadi karena aspek afektifnya nggak kita asah, akhirnya kan itu ngaruh juga ke aspek sosial. Yang mungkin bisa jadi ketika kita ambil keputusan, Oh, cenderung fokus ke diri sendiri. Kita iya, nggak iya, iya. mempertimbangkan orang lain Iya. gimana. Gitu. Jadi Hmm. Hmm. apa ya? Ya ada plus minusnya sebenarnya dari setiap Iya, kita mau iya. fokus mengembangkan setiap aspek itu. Memang harapannya seimbang, Hmm. cuma realitanya itu Iya. kita perlu sering-sering aware. Aspek mana nih yang Iya. udah oke cukup dulu, terus yang lain perlu dinaikin Oh. gitu. Oh, oke, oke. Iya, iya, iya. Nah, Kak Anissa, apa seru sih ya pembahasannya. Kak, ini pengalaman Iya. saya sendiri nih selama masa pandemi ini nih, Kak Anissa. Karena ya itu tadi ya, karena sosial media, terutama
terutama dari Instagram, terus kemudian dari grup-grup kita para psikolog klinis itu kan banyak banget nih pelatihan lah, seminar online, workshop, kuliah online, kuliah daring gitu ya Kak. Awal-awal tuh saya tuh agak ini ya Kak, mungkin karena pingin terus mengasah, pingin terus belajar Ya, ini itu, akhirnya hampir semua tuh saya ikutin gitu. Oke, hari ini sama Mbak. bahkan sama ya. Bahkan kemarin hari Sama, Sabtu tuh satu hari saya sampai streaming 5 kelas tuh Kak Anis. Ya ampun, sama ya, yang dialamin sama ya Kak. Nah, sama terus awal pandemi saya juga gitu. ya sama ya, oke. Nah, tapi pada satu titik itu, eh, itu saya menyadari, terutama tadi malam, ya ampun, ini kayaknya kok udah overload, ini di bagian Ya, kognitifnya tuh udah, bener. ya benar ya Kak ya. Oh ternyata saya nggak sendirian, ternyata saya nggak sendirian. Kayaknya overload gitu loh Kak. Akhirnya saya tuh mulai, aduh, kalau mau tidur gelisah, kepikiran sana, kepikiran sini gitu. Terus kemudian juga kayaknya pikiran kok susah fokus, nggak bisa tenang. Nah disitulah mungkin awareness ya, butuh awareness. Saya jadi Iya. ngerasa, wah ini kayaknya ada yang nggak beres ini ya. Kayaknya ada sesuatu nih kok nggak kayak biasanya gitu. Nah ternyata setelah, nah kadang itu kita ketika sudah mulai muncul awareness, kadang alam semesta tuh merespon kayak seolah-olah memberikan jawaban untuk pertanyaan kita ya, ke Anissa ya. Nah, terus kemudian saya ada nonton satu live seorang motivator itu idola saya juga, Pak Krisnamurti namanya. Nah, beliau tuh sharing bahwa di masa kayak gini tuh justru jangan terlalu overload gitu, memasukkan informasi baru ke otak kita karena nanti nggak ada Apalagi outputnya gratisan gitu gitu. ya. Iya, nanti malah jadi overload, nanti kepenuhan gitu, Bener. overthinking gitu. Saya pikir-pikir, kok kayaknya benar juga ya. Tapi coba olahlah mulai dari fisik kita dulu. Jadi supaya katanya sih di masa seperti ini, meskipun kita terpenjara di rumah, tapi fisiknya jangan sampai merasa terpenjara. Jadi aktivitas fisik juga harus diimbangin gitu. Nah, terus akhirnya 2 hari ini saya mulai rutin lagi melakukan yoga lah, workout lah, dance di rumah lah, apapun yang bisa dilakukan gitu ya. Ternyata itu ngaruh, mungkin itu salah satu contoh ya Kak. Maksudnya ini terus yang ditumbuhkan tapi fisiknya tuh nggak Bener. kemana-mana gitu ya Kak ya. Bisa Terus jadi ya Kak. rasanya tuh kayak kayak nggak nyaman gitu, kok malah jadi cemas gitu kan, Mbak. Iya iya iya. Iya iya iya. Ya, aku ngerasain itu juga. Dan sekarang aku sampai pada Oh, tahap kalau kalau ada kelas-kelas online gitu ya, entah itu iya iya. psikologi ataupun enggak, aku akan mikir, aku sebenarnya butuh nggak sih ilmu ini? Ah iya Kalau iya aku iya nggak iya. butuh, oke, aku nggak akan ikut gitu. Kalau aku butuh, yang aku Oke. rasa ini baik nih untuk aspek lain selain kognitif ya, apa Iya spiritual, afektif, oke aku akan iya. ikut. Jadi sekarang aku lebih Oh, oke. milih. Kok dulu tuh kan semuanya aku join Iya join iya join iya join iya iya iya. Iya stres iya. sendiri. Sekarang itu dia belajar ngelepas. Oh, Oke, aku nggak butuh ilmu ini. iya. Biar ini Oke oke. bagian yang lain aja untuk belajar, bukan aku. Iya iya Gitu. iya iya. Iya iya. Iya iya. Berarti kita dilatih untuk kemampuan kita memilah-milah ya, mana yang kita perlu, Iya, mana yang enggak juga ya Kak ya. bener bener. Jangan sampai nanti bertumbuh tapi bertumbuhnya overload ya, maksudnya hanya di satu aspek dan jadi nggak seimbang ya Kak ya. Iya, kayak kayak Oke. mendefinisikan ulang lagi gitu ya Mbak ya. Apa yang kita butuh dan apa yang kita pengen sebenarnya. Iya Kalau iya 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 ya, betul 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 betul. pengen Hmm. bukan butuhnya gitu. Jadi Itu sekarang itu juga penting karena ya Kak ya. Hmm. bener-bener aku ngerasa ngerasa banget sih Mbak, beberapa hari ini kan aku mulai mengkat-kat ini kan, aku butuh nggak sih ikut kelas ini atau aku cuma Iya iya pengen iya iya. jangan-jangan karena Iya aku iya ngerasa iya. insecure, kalau aku nggak ikut rugi, ini kan gratis masa Iya, aku nggak ikut betul betul. gitu. Jadi kalau itu mending aku nggak usah ikut deh gitu, berarti aku Iya nggak iya iya butuh iya iya. gitu, Oke 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 gitu. oke. Berarti juga di sini dibutuhkan semacam ini ya, mawas diri, kontrol diri ya, Kak. Maksudnya, oke lah, Benar. di satu titik kita sudah merasa cukup dulu, mungkin nanti mengembangkan diri di aspek yang lain kayak gitu ya, Kak ya. Iya. Oke, oke. Menarik sih, Kak. Kayaknya ini patut dicoba nih. Jadi kita juga salah satu cara self awareness itu dengan kita harus tahu menyadari bila perlu kita tulis ya, Kak, mana yang kita itu cuma kita pengen atau ini benar-benar kita butuh Ya, gitu bisa juga ya, Kak ya. bisa Oke, bisa. oke, oke. Kayaknya soalnya memang overload sih, Kak. Setiap detik, setiap menit di Instagram, live lah, webinar lah, apa. Kalau mau diikutin tuh Iya. nggak ada habisnya ya, Kak ya. Iya, dan kayaknya waktunya terbatas gitu kan. Kalau, aduh Iya, iya, kasihan iya. HP-nya juga.
gitu, panas, Iya, iya. overheat gitu, kuota boros gitu kan. Iya, iya, betul, 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 betul. Oke, oke. Jadi ini juga buat temen-temen nih ya yang lagi dengerin, mudah-mudahan juga jangan sampai overload ya dalam dalam apa ya, dalam bertumbuh, dalam melakukan sesuatu kita juga Iya, tetap harus aware. Nah, sudah cukup dulu, mungkin butuh yang lain dulu kayak gitu ya Kak ya. iya. Oke. Kak Anissa tadi kan Kak Anissa sempat menyinggung, Kak Anissa ini kan tipenya kinestetik tadi ya Kak ya. Bener. Oh, oke. Berarti kita punya tipe yang sama ya Kak Anissa ya. Wah. Oke. Iya. Kalau Cerita suruh dong diem malah pengalaman Kak stres Ani. ya, Mbak. Kenapa? Kenapa Kak? Kalau suruh diem malah stres. Betul, betul, betul. Malah jadi malah pikiran kemana-mana, mungkin malah Iya. bisa jadi gangguan lama-lama ya Kak. Kak Anissa, cerita dong. Sekarang kita cerita yang santai-santai nih ya supaya nggak berat nih ya. Pengalaman Kak Anissa ini kan tipe orangnya kinestetik gitu ya. Nah, apa sih yang selama ini dilakukan? Maksudnya ciri khas dari seorang kinestetik tuh apa sih Kak dalam bertumbuh, mungkin dalam belajar atau apa gitu? Ciri khasnya apa sih Kak selama ini? Ciri khasnya, ini dari Iya, pengalamanku aja ya, gitu. iya, 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 Aku iya, iya, ngerasa aku sharing tuh aja. lebih lebih uh, bisa memaknai sesuatu atau belajar sesuatu ketika aku mengalami itu, gitu. Oh, Uh, oke, 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 gitu. ya. Mengalami itu entah itu dari apa langsung gitu ya, istilah kayak praktek langsung gitu, Iya, iya. atau ya atau aku uh, belajar sesuatu dengan lebih banyak apa istilahnya me- mengenali rasanya gitu kan kinestetik juga cenderung Oh, rasa kan oke. gitu. Iya, iya, Badanku iya, iya. rasanya Feeling ya, gimana feeling ya, Kak ya. ya, badanku gimana ya, oke kok kalau Ah, oke, oke, kayak oke. gini rasa apa sebenarnya itu pengalaman yang aku Hmm. lakukan barusan itu tuh mau ngajarin apa kok rasanya kayak gini gitu. Jadi aku tuh kalau Ah, ya kayak gini deh mbak, mau insta live aja aku pasti pasti deg-degan banget gitu, dan aku oh, biasanya oke. akan ambil 15 ya aku akan ambil 15 menit nih sebelum live untuk mindful breathing dulu, untuk kayak Oh, oke, ngobrol. oke. Oke, Hmm. kamu deg-degan ya, jantung gitu. Apa yang bikin kamu deg-degan? Ini rasanya apa nih? Kamu khawatir Oke. akan apa? Kamu cemas akan apa? Oke, yang nggak Iya, iya. apa-apa. Gitu. Nah, yang mana mindful breathingku itu mbak, kalau duduk aja aku nggak tenang, aku akan walking, aku akan jalan sambil Ah, ngatur iya, iya. nafas gitu. Karena Hmm, ya kalau hmm, hmm, kinestetik kan hmm. harus bergerak ya, apalagi untuk Iya, 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 nge-release betul, tension betul, ya. betul. Ya, aku ngerasa dengan bergerak, aku malah lebih tenang gitu. Dan Ah, aku tuh ya sampai aku tuh mengenali pola. uh, aku biasanya kan rutin olahraga gitu ya, tiap iya, pagi. iya, Dan iya. semenjak tadi kan agak off gitu kan. Iya, Gitu. iya, Nah iya. aku ketemu nih, tiap kali aku nggak olahraga, gampang banget chaos. Gitu. Tapi kalau pagi aku olahraga, rasanya tuh ngejalanin hari itu lebih calm, lebih tenang gitu. Jadi kayak Oh, oke. ya aku kayak gitu. Oh, berarti memang aku harus bergerak, paling nggak olahraga nih Hmm. untuk nenangin diri gitu, biar aku waras Oh, oke. menjalani kehidupan sehari penuh gitu. Tapi kalau nggak sempat olahraga ya Oh, itu sambil mindful breathing, jatuhnya mindful walking. Aku jalan keliling kamar 15 menit sambil ngatur nafas gitu. oke, oke. Udah agak tenang udah gitu. Oh, oke. Berarti segitunya banget ya buat tipe-tipe orang yang kinestetik ya, Kak, tentang apa gerakan tubuh mungkin juga menyeimbangkan energi yang ada di dalam dengan itu Ya. tadi ya aktivitas fisik ya. Penting banget ya, Kak, ternyata ya. Iya, kalau kita aware Oh, sama oke, kondisi diri oke. masing-masing kan ketemu ya cara yang paling Iya, efektif iya, iya, untuk iya, betul, betul. kembali lagi netral, kembali lagi di tengah, Ah, nggak sana ah, sini oke. gitu. Gitu. Tapi Kak Anissa, saya penasaran nih, pengalaman Kak Anissa sendiri selama ini, misalkan lagi mengalami kayak itu tadi, rasanya kok cemas ya, kok gelisah ya, selain selain yang mindful breathing tadi gitu, ada nggak sih cara-cara lain yang mungkin simple gitu dan bisa dilakuin teman-teman gitu loh, Kak? Ya, aku share ya apa yang aku lakukan selama masa pandemi ini biar tetap Iya, iya, iya. waras gitu. Biasanya sebelum tidur gitu, aku melakukan beberapa teknik gitu. Oh, oke. Hmm. Salah satunya itu teknik apa finger holds. Jadi genggam Oke, jari gitu. oke. Uh, Hmm.
yang mana setiap jari ini kan ada emosinya masing-masing gitu. Jadi sebelum tidur, Iya. aku biasanya menarik ini rasa apa nih yang mungkin akan menghambatku untuk bisa tidur dengan nyenyak gitu. Karena kan setiap jari Oke. ada maknanya ya. Nah kalau kita ngerasa sedih, berarti nanti genggam ibu jarinya lebih lama. Kalau ngerasa Oh, oke. takut, menunjuknya lebih lama 2 sampai 5 menit gitu ya. Kalau aku Hmm. ngerasa marah, kesel, jengkel, aku genggam jari tengah. Kalau aku Hmm. ngerasa cemas, khawatir gitu, aku genggam jari manis. Kalau aku ngerasa egoku lagi tinggi, aku ngoyo banget pengen melakukan banyak hal gitu ya. Apa keras kepala, bandel gitu. Aku genggam Hmm. telinga gitu. Jadi itu salah Oke. satu teknik Hmm. yang aku pakai. Jadi sambil berbaring tiduran, aku genggam jari aku sampai ketiduran gitu. Gitu. Oh, Atau oke. ya, atau salah satu teknik ada namanya two tapping, ketuk kaki. Gimana kayak gitu Oke, nggak bisa oke. nyontoh Hmm. ya. Jadi sambil berbaring, kedua kaki itu apa jari jempol sama jari jempol diketekan selama 5 menit gitu. Itu Oke. Hmm. efeknya relaksasi juga gitu kan. Mungkin kalau teman-teman penasaran bisa googling aja di YouTube two tapping Iya. gitu. Itu ada atau finger Hmm. holds itu juga ada itu terus mindful breathing iya terus apa lagi ya Hmm. ya kalau gerak dengan olahraga sih aku ngebantu Olahraga banget ya, Kak, untuk ya. Hmm. iya untuk netral nggak harus olahraga sih paling nggak beraktivitas fisik ya itu tadi Iya, iya, betul. jalan-jalan keliling kamar 15 menit gitu tuh itu Iya. melegakan banget buat aku gitu jadi Oke. itu teknik-teknik yang biasanya aku pakai um, yang sekarang jadinya rutin gitu kayak kalau nggak itu tuh kayaknya Nah, kurang gitu. oh, Gitu. oke, oke, ya. Hmm. Kak, tapi kalau yang two tapping tadi ini hanya jari jempol aja yang ketemu atau setiap jari nanti ketemu gitu, Kak? Jari jempol aja gitu jadi Oh, cuma apa jempol aja. kaki ya tiduran kaki dibuka selebar bahu gitu ya terus ya udah Ya. kita ketuk-ketukin Oh, pinggir-pinggir ketuk-ketuk gitu ya. jempol itu diketuk Oke. ketuk kaki ini ketemu. Oke. Sampai berapa lama, Kak? um, Kalau ini tergantung kita juga ya apa namanya Hmm. lelahnya Oh, seberapa cepat gitu gitu. oke, Kalau oke, awal-awal ya. mungkin awal-awal mungkin 2 menit itu udah capek gitu. Jadi bisa Ya. dilakukan tiga set gitu ya. 2 menit istirahat, 2 menit istirahat, 2 menit istirahat gitu. Tapi kalau udah Oke. terbiasa Hmm. 5 menit langsung hajar bisa gitu. Gitu. Jadi Wow, oke. ya, dan itu cukup membantu buat teman-teman yang punya insomnia itu cepet banget Oh. bikin ngantuk Hmm. gitu. Ya jadi kalau Oh, kalau oke. kepo gitu langsung aja googling two tapping, Two cari tapping. di YouTube Hmm. two tapping gitu. Biar Oke. teman-teman tahu juga cara melakukannya yang benar gimana gitu. Oh, oke, oke. Iya, iya. Hmm. Malah jadi sharing tentang self therapy ya, Kak? Iya, bener gitu. Ya karena itu tadi ya, peran sebagai psikolog itu juga harus Iya, banyak-banyak iya. aware diri sendiri gitu. Karena Iya, iya, betul, nggak betul, cuma betul, ngurus betul. diri sendiri, ngurus klien juga soalnya kan. Iya, Harus iya, iya. self healing terus jalan. Iya, betul sih. Nah, ini juga satu pertanyaan. Saya juga penasaran, Kak Anissa. Kita tuh kan sebagai psikolog tuh kan orang di luar sana selalu nganggapnya, wah, kalau psikolog menerima sampah dari para klien, terus psikolognya sendiri kalau lagi mau membuang sampah tuh pakai cara apa gitu loh. Nah, kalau Kak Anissa biasanya pakai cara apa sih, Kak, yang efektif gitu loh untuk membuang sampah-sampahnya itu? Cara yang efektif buat aku itu adalah letting go gitu ya latihan letting go Oke. sama compassion udah itu Hmm. mujarab banget buat aku gitu kalau aku bisa Oke, lakukan oke. sendiri aku lakukan tapi kalau aku udah mencoba cara itu dan masih masih nggak baik-baik aja aku cari temen aku yang psikolog juga atau aku cari psikolog senior gitu untuk dampingin Oh, aku oke. gitu Oke, jadi aku iya, pun iya, iya. juga Hmm. iya, aku pun juga mencoba aware sama kapasitas diri aku. Selama aku bisa Iya, lakukan iya. sendiri, aku akan lakukan sendiri. Tapi ketika nggak Oke. bisa nih, ini harus dibantu sama orang lain, aku akan cari bantuan profesional juga gitu. Oke. Jadi Berarti ya penting banget psikolog juga untuk butuh punya, psikolog. iya ya, penting banget untuk Ya. punya eh,
komunitas, rekan sejawat Ya, untuk saling membantu mm-mm. ya, sebetulnya ya Kak ya. Iya, benar-benar saling bantu, Oke, saling oke. feedback gitu. Hmm, oke. Iya, iya, iya. Menarik sih, Kak. Ini juga sekaligus mungkin menjawab pertanyaan teman-teman ya, karena banyak banget orang yang penasaran gitu. Psikolog nerima masalah orang, terus kalau dia sendiri lagi punya masalah tuh gimana gitu kan? Pasti pertanyaan kayak gitu banyak kan ya, Kak ya? Iya, iya, dan kalau aku boleh sharing ya, aku tuh inget banget dulu waktu aku zaman kuliah profesi gitu ya. eh ada salah satu profesor favorit aku itu namanya Bu Kuartarini Wahyuniarti Oh apa iya, iya, istilah. iya, iya, iya. Jadi ya panggilannya Iya. Bu Bo, Mak Bo gitu ya. Oh, iya, Um, iya. ya, aku tuh selalu inget setiap kali habis konsultasi, bimbingan gitu ya, praktek klien itu, dia tuh selalu bilang, kamu itu seharian terima sampah dari klien kamu. Jadi kamu jangan Iya, iya. masukin sampah lagi ke diri kamu. Kamu tonton yang bagus-bagus, baca yang bagus-bagus, dengerin musik yang Oh, semangat, dibersihin oh, sampahnya gitu. Jadi jangan oh, sampai kita oke. ada dapat sampah dari klien terus kita nyampah ke diri sendiri gitu. Oh, Jadi iya, 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 beliau iya. ya, beliau selalu ngingetin kamu tuh pulang tuh udah bawa sampah. Jadi Hmm, ketika kamu hmm, pulang ke rumah, dibuang sampahnya dengan cara yang benar gitu. Kasih nutrisi oh, yang sehat buat pikiran kamu, perasaan kamu iya. gitu. Ya Hmm, tadi ngefilter yang kamu tonton, iya. ngefilter yang kamu Hmm, baca, ngefilter yang kamu hmm, dengerin. Ucapkan hmm. kata-kata yang baik untuk diri kamu gitu. Karena itu bisa jadi Hmm, nutrisi, bisa jadi racun buat kamu. Itu yang saya oke. ingat Hmm. banget dari kata-kata beliau gitu. Jadi ya Iya, akhirnya iya. mulai terbiasa untuk ngefilter ya jadinya Mbak. Oh ini beritanya Hmm. negatif, Iya, nggak mau iya, masukin iya, sampah ke diri gitu karena bersihinnya iya, susah. Kan iya, kita iya, realistis iya, aja iya, gitu ya iya, gitu. iya, betul, betul. Berarti ini juga ya Kak, sebenarnya bisa dikatakan eh, tanggung jawab yang besar, semakin besar tanggung jawab kita juga butuh self awareness yang semakin besar ya, Ya, juga butuh apa ya, eh, harus melakukan mungkin sesuatu yang lebih besar juga gitu ya Kak, seiring dengan semakin besarnya tanggung jawab kita ya. ya, kayak ya ada konsekuensi Hmm, berat juga kan. Jadi kayak nggak punya iya, iya, ini untuk ngumpul-ngumpulin sampah gitu. Jadi bersih iya, iya, bersih iya. bersih gitu. Bersih-bersih ya, bersih-bersih diri ya Kak ya. Tadi bersih-bersih Bener. dirinya dengan cara apa aja tadi Kak? Kalau aku ya, aku letting Hmm. go. Letting go itu ya Letting paling go, simpel, oke. tuh ya Iya, menyadari nafas. Tapi ketika oke. menghembuskan, diniatkan untuk melepaskan seluruh ketidaknyamanan di dalam diri itu keluar gitu. Oh, oke. Ya, Kemudian ya. ya compassion. Compassion itu lebih kepada self talk ya. Mengucapkan terima kasih sama diri sendiri karena Hmm, udah bertahan sampai sekarang dengan berbagai naik hmm. turunnya pengalaman hidup. Iya, 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 Mengucap iya. ya meminta maaf juga sama diri sendiri karena Iya, iya, mungkin pada titik masih ngerasa belum sempurna, masih belum bisa iya. mencapai Hmm. yang dipengenin Iya. dan Hmm. memaafkan diri sendiri juga. It's okay kok kalau kamu nggak mencapai itu gitu. Yang penting udah Hmm. mengupayakan yang terbaik gitu. Jadi ya Iya, betul. memaafkan diri sendiri juga, belajar Iya, menerima diri sendiri juga ya ya sudah apapun juga udah baik adanya gitu. Ya iya, iya. terima diri apa adanya, sayangi diri apa adanya. Karena ya kalau Hmm. gitu loh, orang lain aja bisa jadi bersyarat loh kalau sayang dan cinta sama kita. Masa iya kita masih bersyarat dan penuh dengan ketentuan kalau mau sayang sama diri sendiri Iya, gitu. iya. Itu Oke. sih self talk yang compassion gitu ke diri sendiri. Compassion ya. Bagiku, Berarti ya hati-hati bagiku ya itu. Kak. Maksudnya kalau seorang psikolog tapi ini ternyata dia punya relationship yang penuh toksik atau keluarga yang Ya, toksik atau lingkungan pertemanan yang toksik, kita harus awareness-nya harus ditingkatkan juga ya Kak ya. bener awareness, bikin Oke. boundaries gitu. Oke. Ya itu memilih dan memilah gitu. Iya, Mana iya, yang iya, baik untuk betul, betul. diri, mana yang enggak gitu. Iya, iya, betul sekali. Nah, terus Kak, ini kan waktunya kita udah tinggal beberapa menit nih. Ih, Saran nggak praktis nih Kak kerasa. buat teman-teman, nggak kerasa ya. Saran praktis buat teman-teman yang mereka pingin bertumbuh nih dari dalam maupun dari luar gitu. Apa sih hal-hal sederhana dan sekaligus ini mungkin pesan dari Kak Anissa juga yang bisa kita lakukan mulai hari ini juga gitu Kak. Meskipun masih pandemi ya Kak. Kalau Iya, pesan dari Kak Anissa apa nih? banyak-banyak refleksi.
Udah itu aja. Oke. Setiap aktivitas sepele apapun itu, sesederhana apapun itu, kalau kita mau memaknai, pasti ada maknanya kok. Pasti ada pesan Oh, oke. di balik setiap Iya. aktivitas atau setiap pengalaman yang kita alami. Sesimpel bernafas Hmm. aja, itu tuh ada pesannya loh gitu. Bahwa oh ya, hidup tuh nggak cuma Hmm. menerima, tapi kita juga belajar melepaskan. Kan nggak selamanya kita Oh, menghirup oke. nafas, tapi kita mengembuskan nafas. Hmm. Jadi sesimpel aktivitas kayak menghirup nafas, mengembuskan nafas aja tuh kita bisa memaknai lebih dalam gitu. Jadi Iya, iya. sering-sering refleksi, 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 refleksi. Udah itu aja sebenarnya. Oke. Dari jari pertama sampai jari terakhir refleksi, refleksi, refleksi terus ya, Kak ya. Ya, latihan, refleksi, latihan, refleksi, latihan, Latihan. refleksi. Ya udah gitu Tapi aja. bukan refleksologi bukan ya, Kak ya. Iya. Iya, iya, iya. Oke, Kak. Saya jadi ingat satu satu cerita nih, Kak Anissa, mumpung kita lagi masa pandemi kayak gini, sebetulnya bukan mau menebarkan ketakutan ya, karena itu juga penting ya, Kak ya. Jangan sampai kita sebagai seorang psikolog malah menebarkan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, tapi tebarkanlah energi yang positif itu penting ya, Kak ya. Nah, Bener, bener. ini kemarin ada seorang pengusaha, saya lupa sih pengusaha udah kelas dunia gitu ya, orang-orang luar negeri gitu, meninggal ternyata karena COVID-19 gitu. Dan kemudian setelah setelah beliau meninggal, putrinya tuh men-sharingkan sesuatu di akun Instagramnya Kak, dan dia bilang gini, saya tuh bukan kematian ayah saya yang membuat saya tuh berduka, tapi ternyata saya jadi sadar gitu bahwa ayah saya tuh seumur hidupnya mengumpulkan mengumpulkan harta, bekerja keras, Ya. membahagiakan istri, anaknya, punya apapun dan bisa beli apapun. Tapi di momen terakhirnya ternyata hanya napas aja tuh harus bayar dan nggak bisa dibeli gitu. Dan kemudian juga ayah saya harus dimakamkan sendirian, terus kemudian kami nggak bisa mengantar sampai peristirahatan terakhirnya, terus kemudian ayah saya harus menderita hanya karena tidak bisa bernapas gitu. Jadi ini mungkin jadi kesadaran buat kita juga untuk bertumbuh jadi lebih baik ya Kak, bahwa Iya. ternyata napas kita yang sudah diberikan gratis segitunya tuh mungkin orang di luar sana harus membayar hanya untuk bisa bernapas dengan lega ya Iya. Kak. Ya mudah-mudahan ini jadi refleksi buat kita semua ya Kak Anissa ya. Penting banget soalnya ya. Iya, iya. Iya, dan apa ternyata hal-hal kayak gini menjadi mudah-mudahan tapi dengan adanya pandemi seperti ini membuat kita tentunya satu lebih sadar diri ya Kak ya. Maksudnya tentang tentang arti kehidupan ini sesungguhnya membuat kita juga jadi lebih bersyukur ya Kak ya. Karena Iya, ya amit-amit betul. nih di luar sana kita banyak banget melihat orang yang mungkin sedang menderita kesusahan baik secara kesehatan, ekonomi atau apapun, tapi kita masih bisa hidup dengan layak, dengan cukup baik. Itu suatu suatu berkah yang luar biasa ya, Kak Anissa ya. Bener. Mudah-mudahan sih, tapi pandemi ini tidak menjadikan kita jadi pribadi yang semakin turun kualitasnya, tapi bertumbuh terus semakin ke atas ya, Kak Anissa ya. Amin, amin, amin. Amin, 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 amin. Iya. Mungkin ada lagi kata-kata penutup Kak dari Kak Anissa yang mau disampaikan ini. Apa ya, Mbak? Apa ya? Udah Udah semua semua gitu. kayaknya sih. Apa ya? Iya, ya intinya ini sih tetap tetap jaga harapan gitu. Iya, Ya ini pandemi ini kan sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, tapi iya kita betul. bisa kok mengelola, mengontrol respon kita Iya. terhadap pandemi ini. Apakah kita Oke. mau menyerah tanpa harapan, atau kita Hmm. mau tetap terus maju melangkah semampu kita dan terus bertumbuh Hmm. gitu. Iya, iya, Pilihan tuh iya. ada di kita gitu. Tinggal Ah, kita mau oke, pilih yang mana setuju. gitu. Iya, iya, iya. Jadi bukan Iya, orang lain yang memilihkan untuk kita, tapi kita bisa memilih kok. Kita mau iya. menjalani Hmm. hidup ini dengan cara yang bagaimana gitu. Iya, iya. Karena kita pribadi yang dewasa dan punya pilihan yang bebas tentunya ya, Kak ya. Dan kita bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri ya. Iya, betul. Oke. Ya, mudah-mudahan ini menginspirasi ya Kak, teman-teman di luar sana ya Kak ya. Selamat bertumbuh, selamat Semoga. menjadi pribadi yang lebih baik ya Kak ya. Dan kalau ada Ya, salah-salah kata, salah ucap kami berdua mohon maaf. Dan kita mohon pamit ya Kak ya. Anissa. Makasih buat waktunya malam ini Makasih. Kak Anissa. Sampai ketemu lagi. Mbak Rani. Ya, semoga lancar ibadah puasanya ya. Ya, Amin, selamat terima kasih. malam. Ya, Selamat ya, malam, selamat Mbak. malam. Selamat malam, teman-teman. Ya, malam semuanya.